Hai, selamat siang semuanya, teman-teman Joem. Hari ini kita kembali lagi untuk coba cek pertumbuhan tanaman cabai kita. Yang alhamdulillah teman-teman, cabai kita sudah mulai matang satu persatu. Cuman saja untuk harga saat ini masih kurang bersahabat ya. Belum seperti harga yang kita inginkan. Satu persatu mereka sudah merah seperti ini. Dan juga ada yang berwarna coklat, kehitaman. Ya, mereka menuju untuk menjadi warna merah. Nah, musim hujan ini teman-teman, sangat banyak rintangan dan tantangan kita menanam cabai pada musim hujan tentunya. Tapi alhamdulillah cabai yang kita tanam pada hari ini atau pada musim ini teman-teman, insya Allah akan panen Desember. Keadaan buah seperti ini alhamdulillah sekali ya. Sebagai pemula tentunya kita sangat bersyukur dengan pertumbuhan cabai kita seperti ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Joem Agro adalah penghobi tanaman selama ini, yang mana beberapa waktu terakhir dari kelas hobi kami mencoba untuk mengembangkannya dalam jumlah yang lebih banyak, yaitu full menjadi petani dan mencoba menjadikan petani ini sebagai lini bisnis yang bisa kita geluti secara serius beberapa waktu ke depan ya teman-teman. Mohon doa, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dunia pertanian ini dengan full ya, mudah-mudahan. Pada penanaman yang pertama, dulunya kita menanam cabai rawit sebanyak 1200 batang. Dan alhamdulillah kita panen dan mendapatkan harga rata-rata di angka 40.000 per kilo. Lalu kita mendapatkan modal kembali, yaitu untuk penanaman CMK atau cabai merah keriting ini teman-teman, sebanyak 1000. Dan juga dibarengin dengan penanaman cabai rawit jenis roket sebanyak 1200. Dan penanaman cabai rawit hijau atau ceplak dengan varietas Panamera sebanyak 2500 batang teman-teman. Alhamdulillah itu lanjutan dari kegiatan kita, yaitu hasil dari penanaman yang pertama 1000 rawit yang kita tanam, panen dan menghasilkan, lalu kita jadikan modal lagi untuk penanaman cabai dengan jumlah jauh lebih banyak, yaitu 4000 populasi teman-teman. Alhamdulillah sekali ya. Jadi kita harus melakukan investasi ulang dari hasil penanaman kita yang pertama kemarin. Sebagai petani pemula ya teman-teman, memang regulasi soal harga memang menjadi problem dan tantangan tersendiri ya buat kita sebagai petani. Karena begitu tidak balance-nya antara harga jual dengan biaya produksi kita di lahan teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa kami dari awal sebetulnya sudah menyeting perkebunan ini yaitu dengan modal yang seminim-minimnya. Lalu kenyataannya kita hanya bisa meminimkan pada bagian mulsa yang tidak menggunakan plastik ya, tapi kita ganti dengan mulsa jerami. Kita udah hemat sekian juta ya. Dari total 4000 ini seharusnya kita menghabiskan dana lebih kurang 1.500.000 atau 2 juta ya untuk pembelian mulsa ini. Nah, dengan begitu teman-teman, itu pun saya pribadi merasakan tidak imbang atau tidak balance-nya antara harga produksi dengan harga jual kita di pasar begitu panen. Lalu gimana sih teman-teman yang menanam dengan metode pakai mulsa dan biaya yang lebih tinggi gitu ya? Ini aja saya penanaman ini modal udah mentok di angka lebih kurang 4.000 sampai 5.000 per batang teman-teman, modal saya gitu kan.
Nah, untuk teman-teman yang lain kan sebetulnya penanaman cabai ini rata-rata itu berkisar 8.000 sampai 10.000 per batang modalnya. Kalau ketemu harga saat ini, wah, luar biasa ya teman-teman ya. Oke, itu adalah tantangan kita, mudah-mudahan saja bisa teratasi ya. Lalu teman-teman, sebagai petani pemula, di setiap penanaman saya selalu menemukan yang seperti ini. Ini virus jamur ya. Kalau dilihat secara langsung itu ada bulu-bulunya teman-teman. Nih, menyebabkan buahnya busuk. Tapi ini kemarin sudah saya lakukan penyemprotan dengan fungisida berbahan aktif tembaga ya teman-teman. Yang hari ini sengaja saya coba lihat perkembangannya seperti apa. Tapi sepertinya rata-rata udah kering ya seperti ini. Mudah-mudahan tidak menular lagi ke ranting-ranting yang lain teman-teman. Ini seperti ini. Jadi setelah penyemprotan saya memang biasanya untuk ngecek lagi teman-teman, apakah mereka sudah mati jamurnya atau masih ada yang masih aktif gitu. Kalau masih ada yang aktif, yang hidup, lalu kita melakukan penyemprotan lagi teman-teman. Karena dari awal saya penanaman ini teman-teman, virus ini atau jamur ini yang paling saya takutin. Selain dari layu fusarium seperti ini ya. Dari penanaman saya teman-teman, layu fusarium tidak seberapa ya selama ini, baik cabai rawit maupun CMK ini. Yang paling pusing saya ngatasin ya ini, yaitu dari jamur yang berbulu pada ranting-ranting atau percabangan cabai ini teman-teman. Nah, di musim hujan seperti ini teman-teman, saya banyak menemukan cabai yang busuk seperti ini. Nah, ya sebagai petani pemula memang harus banyak-banyak belajar ya teman-teman ya. Karena mungkin ini adalah biaya sekolahnya. Ya, kita nikmati saja. Info menariknya teman-teman, alhamdulillah dari kegiatan kita yang awalnya adalah hobi, jadi teman-teman alhamdulillah ada satu lahan yang mau kita eksekusi dengan populasi sebanyak 8.000 sampai 10.000 CMK nanti teman-teman. Itu dalam bentuk kelompok yang dibiayai dari dana desa teman-teman. Ya mudah-mudahan aja ya kita selalu ada kemajuan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan ya teman-teman. Wow, ini banyak ini. Ini banyak yang kuning teman-teman. Itu di bawah. Nah, jadi seperti ini. CMK yang kita tanam kali ini yaitu seperti informasi sebelumnya, ini CMK dengan varietas lokal Medan ya teman-teman, Indrapura Ribbon. Dan juga kita akan menanam dengan varietas yang terbaru dari mereka. Bibitnya udah kita terima ya dengan varian Green Patent kalau nggak salah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di lahan yang baru nanti kita bisa membuat pertumbuhan tanaman cabai lebih bagus lagi ya daripada ini teman-teman. Ini jujur ini yang pertama CMK yang saya tanam teman-teman. Ya hasilnya hanya seperti ini, tapi kita selalu ucapkan alhamdulillah ya teman-teman. Oke, kita lanjut lihat perkembangan dari tanaman cabai rawit ceplak ya teman-teman. Yang itu ini untuk rawit untuk CMK ini totalnya lebih kurang 1000, persisnya itu 934 batang yang hidup teman-teman ini. Mudah-mudahan ketemu dengan harga yang bagus ya, amin. Oke, kita lanjut lagi untuk cabai rawit ceplak teman-teman. Yang mana cabai rawit ceplak ini teman-teman dengan varietas bara dari Panamera ya teman-teman. Mereka juga sudah berbuah seperti ini. Nah, ini biasanya kita panen hijau ya teman-teman. Karena permintaan di pasar sana biasanya dengan jenis rawit ceplak ini memang hijau ya teman-teman. Nih. Ini masih lebih muda ya daripada tanaman CMK untuk yang rawit ceplak ini teman-teman. Nah, ini pertumbuhan lumayan oke, tapi kembali lagi terkena oleh
jamur ini teman-teman yang berbulu ya, Pittospora atau apa ya namanya ya, saya lupa. Nah, kalau untuk tingkat buah, alhamdulillah teman-teman, kita lihat dalam satu batang ini, itu tingkat kerontokannya sangat minim ya teman-teman. Rata-rata bunga itu nempel semua jadi buah. Nah, ini rata-rata setiap batangnya seperti itu teman-teman. Ini populasi lebih kurang ini 2000 ya. Oke, kita coba keliling ke sana. Dengan teknik yang sama teman-teman, yaitu tanpa mulsa. Karena kita memang kecil atau modal seadanya, kita tetap bisa. Kekurangannya kita nggak pakai mulsa yaitu kita. Nah, dalam penyiangan saya selalu sekalian untuk menaikkan tanah polutan kita menjadi tinggi minimal 30 cm. Gunanya untuk apa? Pada lagi teman-teman. Jadi bibit langsung pindah tanam, itu rencananya. Oke. Ini teman-teman seperti ini yang udah ditutupi dengan mulsa. Nah, ini seperti ini teman-teman. Di mulsa. Nah, yang sebelah sini belum begitu rimbun karena ada perbedaan jadwal pindah tanam ya. Memang dikerjakan dengan manual semua teman-teman ini. Kalau dari bentuk pertumbuhan dan juga buah, dari semua bunga itu alhamdulillah nempel teman-teman. Nih seperti ini. CMK lebih kurang 1000, ini 2000 dan ada 1000 lagi teman-teman, yaitu 1200 tanaman rawit kita yang udah lumayan besar. Kalau di sini dibilang ini rawit setan ya teman-teman, yang varietasnya yaitu roket seperti ini. Nah, ini cabai rawit dengan varietas roket teman-teman. Ternyata buahnya seperti ini ya, roket ya untuk di daerah saya ya. Ini buahnya besar-besar ya. Baru mulai berbuah sih teman-teman, seperti ini. Nah, jujur teman-teman, pada penanaman kali ini karena terlalu banyak kali ya. Ini kan pengembangan dari penanaman saya yang pertama, yaitu 1000 batang cabai rawit. Begitu panen, saya memberanikan diri untuk penanaman lebih banyak, yaitu di angka 4000 populasi teman-teman cabai rawit ini dan cabai CMK tadi. Jadi saya memang keteledoran, bukan keteledoran sih, mungkin nafsuan ya, dari 1000 ke 4000. Jadi amunisi saya habis ini teman-teman, modal saya habis semua. Nah, ini berimbas ke keriting seperti ini teman-teman, daunnya mengkerut karena saya tidak bisa mengaplikasikan lagi berupa abamectin ya teman-teman, karena ini sangat membutuhkan abamectin. Tapi sekarang ini udah 2 minggu terhenti penyemprotan itu teman-teman. Kemarin ini daunnya bagus sekali ya, cuman rata-rata sekarang ini rada mengkerut. Jadi jujur saya mau melakukan penyemprotan lagi, hanya mengandalkan CMK sana bisa terjual dulu ya teman-teman, baru saya membeli abamectin teman-teman. Nih juga pengecoran, pemupukan apa segala macam ini terhenti teman-teman, dan menyebabkan ini rata-rata sedikit kelaparan ya cabai saya hari ini teman-teman. Saya memang lagi berikhtiar ya, berikhtiar sekaligus saya membuat konten-konten baik di Facebook maupun YouTube teman-teman. Ya, tapi views sekarang ini lagi susah untuk didapatkan ya. Ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini rintangan dan tantangan saya secara personal ya teman-teman. Mudah-mudahan cabai ini bisa bertahan menjelang saya bisa melakukan penjualan CMK. Lalu saya belikan beberapa amunisi untuk kebutuhan tanaman rawit ini teman-teman. Amin, amin, amin. Dan juga dengan seiringnya jalan, mudah-mudahan penonton kita di channel ini menikmatin dan menjadi tim support pertama untuk channel ini bisa menghasilkan dan menjadi pundi-pundi kekuatan Joem Agro ya ke depannya. Amin ya Allah. Oke teman-teman, jadi seperti inilah sekarang untuk perkembangan cabai rawit roket.
eh, sedikit terkendala, yaitu memang ini rada-rada keriting ya teman-teman. Jujur sebetulnya kalau ditanya dari hati nurani saya ya, sangat-sangat gimana ya, sangat tersentuh ya teman-teman. Sebab dari video-video sebelumnya kalian bisa lihat pertumbuhan mereka ini sangat luar biasa sebetulnya. Ini aja udah setinggi bahu saya ya, udah 1 meter, hampir 2 meter ke atas ya teman-teman. Tapi begitu dia masuk fase pembuahan, kekuatan saya berkurang ya teman-teman. Habis, modal saya habis, bensin nggak gerak lagi. Mereka terhenti untuk makan dan asupan dan juga perawatan, karena amunisinya seperti abamectin dan yang lain-lainnya habis total teman-teman. Oke, mungkin seperti inilah teman-teman perkembangan untuk kebun kita hari ini. Sebanyak 4.000 populasi ya, baik itu CMK maupun rawit, dan rawit varietas dari roket ini teman-teman. Digabung semua itu totalnya sebanyak 4.000 populasi. Oke teman-teman, bagi kalian yang di luaran sana baru ketemu dengan channel ini, dan juga teman-teman di Facebook yaitu Sahabat Joem, saya ucapkan secara pribadi salam kenal untuk semuanya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang bertebaran di dunia maya selama ini. Izin untuk kami sedot dan kami bagikan balik untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.